20-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen! Roberto Carlos da Silva Roca lahir pada 10 April 1973 di Garca, Sao Paulo, Brazil. Dirinya lahir dari pasangan Vera Lucia da Silva dan Oscar da Silva. Kehidupan keluarga Carlos sangatlah memprihatinkan. Dirinya tinggal di lingkungan miskin dan kumuh di Brazil. Keluarganya hanya bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kopi. Seperti anak-anak Brazil lainnya, Carlos kecil tumbuh sebagai pecinta sepak bola. Kapanpun dan dimanapun ia punya waktu, dirinya selalu bermain sepak bola. Meski begitu, Carlos juga harus membantu keluarga akibat kemiskinan yang melanda. Setelah bermain sepak bola di lapangan dan jalan terbuka, bakat Carlos kecil tercium oleh beberapa klub lokal. Dia memulai karir sepak bolanya bersama klub União São João di usia 18 tahun. Klub pertamanya itu terletak di daerah Arara, Sao Paulo. Di tahun 1992, Carlos bergabung dengan Atlético Mineiro dan bermain beberapa laga sebelum akhirnya resmi berseragam Palmeiras. Di tahun yang sama, Carlos bahkan mampu menembus tim nasional Brazil. Di usianya yang masih 19 tahun, ia membuat debut pada tanggal 12 Februari 1992 saat Brazil melawan Amerika Serikat di laga uji coba. Setelah bergabung dengan Palmeiras dan bermain apik serta menyumbang 2 trofi Liga Brazil, bermain berpostur 168 cm itu menarik perhatian dunia. Bakat luar biasanya tercium hingga ke benua Eropa. Saat melakukan pertandingan dengan timnas Brazil menghadapi Jepang di Goodison Park, Carlos menarik minat pemandu bakat Birmingham City. Ia hampir saja bergabung dengan tim asal Inggris tersebut. Akan tetapi kontraknya tak pernah terrealisasi hingga dirinya terbang ke Italia untuk bergabung dengan Inter Milan pada tahun 1995. Meski datang dengan sejuta harapan, nasib Carlos tak terlalu mujur saat menjalani musim di Serie A. Ia sempat terlibat cekcok dengan pelatih, dan situasi tersebut memaksanya untuk pergi. Meski pergi dengan segala kekecewaan, Carlos tetap meninggalkan jejak luar biasa. Dirinya berhasil mencetak gol tendangan bebas spektakuler dari jarak sekitar 35 meter saat melakoni debutnya di Inter melawan Vicenza. Setelah hanya bermain semusim bersama Inter, bakat Carlos langsung diminati raksasa Spanyol. Kemudian dia pindah ke Real Madrid. Di negeri Matador, karirnya melesat tajam. Ia menjelma menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia dan mampu mencetak banyak gol. Pada tahun 1997, saat memperkuat Brazil dalam pertandingan uji coba melawan Prancis, Roberto Carlos membuat geger dunia. Dirinya mencetak gol spektakuler yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Saat mendapatkan kesempatan tendangan bebas, ia sukses melesatkan bola menuju gawang Prancis melalui pergerakan bola yang benar-benar tidak masuk akal. Kecepatan tendangannya pun mencapai 169 km per jam, yang membuat kiper Prancis waktu itu, Fabien Barthez, tercengang. Roberto Carlos menjadi salah satu pilar penting dalam kedikdayaan tim nasional Brazil di Piala Dunia 2002 Korea-Jepang. Di turnamen tersebut, Carlos masuk ke dalam 11 nama terbaik dan mampu membawa Brazil menjuarai Piala Dunia 2002. Pada tahun 2006, dirinya tergabung dalam timnas Brazil yang ikut dalam turnamen Piala Dunia 2006. Namun, Brazil gagal lolos ke babak selanjutnya setelah dikalahkan oleh Prancis di fase 16 besar. Seiring dengan tersingkirnya Brazil, Carlos pun mengumumkan pensiun dari tim nasional pada tahun 2006. Sepanjang karirnya bersama tim Samba,
Roberto Carlos sudah menyumbangkan 11 gol dari 125 penampilan. Ia juga mengantarkan Brazil meraih 2 trofi Copa America, 1 trofi Piala Dunia, dan 1 trofi Piala Konfederasi. Pada tahun 2007, ia resmi lepas kontrak dengan Real Madrid dan bergabung dengan klub Turki Fenerbahce pada tanggal 19 Juni dengan kontrak selama 2 musim. Di Real Madrid, Roberto Carlos sudah menyumbangkan 71 gol dari 584 penampilannya. Ia juga berhasil memenangkan 4 trofi La Liga dan 3 gelar Liga Champions. Bahkan pada Januari 2006, ia mampu memecahkan rekor Alfredo Di Stefano sebagai pemain asing dengan penampilan terbanyak di La Liga. Setelah kembali ke Brazil pada tahun 2010 dan bergabung dengan Corinthians, Carlos kembali melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Ia resmi menjadi bagian dari tim Anzi Mashkala. Meski begitu, karirnya tak berjalan sesuai rencana. Di sana Carlos mendapatkan beberapa perlakuan rasis. Ia bahkan sempat dilempari pisang oleh penonton yang tak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya dirinya memutuskan pensiun setelah hanya menjalani 1 musim di Rusia.